There, ya, ya. Lanjut. Ini mungkin judulnya, judul besarnya. Next slide. Mohon ditunggu sebentar, dokter. Eh, yang tadi setelah judul, satu lagi. Nah, yang tadi ada gambarnya, Dek. Ini terlalu udah. Terus, next slide nomor duanya. Maksudnya, jangan loncat-loncat. Ya, jadi kita cek kembali ya, adik-adik. Rasanya di semester 2 kalian sudah sedikit juga mendapatkan overview-nya. Namun demikian kita lihat kembali. Jadi untuk sistem reproduksi pria, kita ada apa namanya, terdiri dari ada organ genitalia eksterna ya, yaitu yang bisa terlihat dari luar tentunya. Di sini pemahamannya itu ada skrotum dan juga ada penis. Kemudian genitalia internal itu terdiri dari testis. Testis ini adik-adik ketahui terletak di dalam skrotum ya. Kemudian tubulus seminiferus, kemudian epididymis, falciparum, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, prostat ya, kelenjar prostat ya, kelenjar bubuk uretral dan juga uretra. Jadi uretra itu ada di ujung penisnya, lubangnya. Oke, next mungkin dia ada skematik gambarnya. Oke, mungkin ini masih penjelasannya bukan gambar. Jadi kontrolnya bahwa testis di dalam tadi kan testis ini terletak di dalam skrotum, itu dipahami. Jangan sampai ada yang nggak tahu ya. Kemudian di dalam testis itu mengandung tubulus seminiferus ya, di mana terjadi proses spermatogenesis dan juga terdapat jaringan interstisial, artinya itu kan ada sel, kemudian di dalam antar sel itu ada yang kita sebut dengan jaringan interstisial yang mengandung Leydig cell gitu ya. Nah, jadi untuk kemudian juga mengandung sel Trorisel, dia mengandung reseptor FSH, di mana nanti FSH itu berperan di dalam mengontrol sistem kontrol dari proses spermatogenesis. Oke, bahwa spermatogenesis prosesnya terjadi, pabriknya sendiri terjadi atau berada pada tubulus seminiferus testis. Namun demikian tentu ada kontrolnya. Siapa yang mengontrol beberapa hormon yang dihasilkan oleh hipofisis ya. Seperti kita belajar juga kontrol hormonal terhadap reproduksi wanita kemarin. Pada reproduksi pria juga sama persis. Cuman dia di sini nanti target organnya bukan lagi ovarium, tetapi adalah tubulus seminiferus yaitu pada testis itu. Nah, nanti di bagian terakhir slide ini juga ada penjelasannya bagaimana skematik ataupun kontrolnya dari FSH dan juga LH ini di dalam mengontrol proses spermatogenesis. Baik, lanjut. Nah, ini secara skematik adik-adik. Yang bisa terlihat dari luar itu kita sebut dengan genitalia eksternanya. Itu terdiri dari, eh, jangan dulu, bukan saya kan yang mengklik. Jadi, organ secara skematik organ reproduksi pria itu yang eksternal tadi sudah dipaparkan pada slide pertama, kemudian yang internal. Nah, di sini ini adalah daripada ujung penis itu kita sebut dengan glans penis atau kepalanya gitu ya. Kemudian tentu ada saluran luarnya, tempat kencing keluar yaitu uretra. Kalau pada wanita antara saluran untuk reproduksi
Kemudian itu berbeda dengan saluran kencingnya dan itu lebih pendek ya. Makanya di dalam pemasangan kateter, adik-adik mungkin belajar pemasangan kateter itu makanya ada sedikit nanti mentok ketika eh, ujung kateter itu di sini ya. Mungkin yang semester 6 itu kateter. Jadi memang harus diereksikan gitu istilahnya. Jadi diluruskan gitu dia supaya kateternya bisa lebih mudah masuk. Biasanya begitu kita mau sampai pada apa namanya pangkal penis ini menuju ke buli-bulinya ini akan sedikit mentok. Nah, ini lihat prosesnya. Dan bahkan kadang menjadi terjepit ya apabila mengecil lumennya apabila terjadi BPH, benign prostat hypertrophy ya. Ini lihat prostat gland, jadi dia bisa membesar, menekan daripada uh, ureter ya, sehingga kencingnya menjadi sulit, sedikit-sedikit kencingnya, kayak orang anyang-anyangan atau polakis uri, tetapi bukan karena infeksi, oleh karena memang tertahan di BPH, BPH ini, benign prostat hypertrophy itu sangat sering sekali terjadi pada pria, oleh karena memang faktor hormonal yang mempengaruhi ketidakseimbangan dari produksi androgen ya, yang salah satunya adalah testosteron. Androgen itu ada 3 androgen yang termasuk di dalam eh, hormon androgen. Jadi hormon androgen itu tidak hanya testosteron, ada DHEA namanya dehidroandrostenedion ya, yang berperan di dalam pertumbuhan rambut yang menyebabkan kebotakan gitu pada misalnya apabila produksinya berlebih gitu misalnya. Tapi itu biasanya kebotakan itu pada pria itu lebih banyak juga genetik tergenetik tapi sekarang udah maju banget ya metode anti aging yang ikut anti aging juga sudah bisa tanam rambut ada ya jadi jangan cemas kamu mempunyai bakat ada baldness tuh atau kebotakan pada pria atau pada wanita yang rambutnya juga tipis rontok gitu bisa tanam rambut cuman investnya perlu masih banyak agak mahal dikit sih katanya. Oke, jadi ini ya di anatominya kalian lihat-lihat lagi sambil apa namanya ini ilmiah ya adik-adik ya bukan bukan pornografi ya jadi ini adalah pembelajaran kalian juga nanti bahkan kalau di klinik kalian akan melihat yang sebenarnya gitu yang cewek dokter yang cewek gitu ataupun koas yang cewek ya melakukan pertolongan pada yang pria itu udah biasa jadi perasaannya nggak akan ada aneh-aneh gitu ya. Jadi ini dilihat ya secara skematik ya di ini namanya tadi ini dia testis ada di dalam skrotum, kemudian ada saluran epididymis, salurannya sperma, kemudian dia akan eh em, ini dia vesika seminalis juga mengeluarkan apa namanya mengeluarkan cairan untuk bisa membantu pematangan sperma ya untuk gerakan sperma. Kemudian ada akan mengalami pematangan kemudian pada epididymis ya rektum pasti peran pasti peran. Nah, ini pada epididymis kemudian akan siap diejakulasikan seperti itu. Nah, ini dicek-cek lagi. Jadi jangan keliru. Lanjut. Nah, struktur daripada testis. Mungkin kita lihat di sini testis. Jadi volume ya 15 sampai 25 mililiter kalau dihitung volumenya. Kemudian panjang longitudinalnya itu ada 4,5 sampai dengan 51. Ini statistik adik-adik. Jadi mungkin berdasar perbedaan ras gitu juga mungkin berbeda ukuran. Tapi secara rata-rata di semua ras sekian gitu ya. 4,5 sampai 5,1. Kemudian terdiri dari three layers kapsul. Jadi ini kapsulnya kayak seperti pembungkusnya itu ada 3 lapis ya 3 lapis kemudian terdiri dari kulitnya ini disebut dengan tunika albugenia jadi yang pembungkusnya ini kemudian ada arteri kemudian ada septa-septa nanti yang memisahkan antar kapsul ya kemudian di dalamnya ada tubulus seminiferus testis ini jadi dia seperti koil gitu ya seperti koil yang sehingga kalau direntangkan itu sangat panjang gitu sebetulnya. Jadi sangat luas sebetulnya kalau kita lihat karena dia seperti koil melingkar-lingkar begitu. Kemudian pada
jaringan intersisial itu kita temukan Leydig cell, kemudian sel mas, makrofag, kemudian ada persarafan ya jelas itu secara umum dimanapun apapun organnya pasti ada persarafannya, nervousnya sehingga dia bisa menerima dan menerima rangsangan gitu ya. Jadi dari sensorik gitu ya. Kemudian sensoriknya ya tentu dikirim ke otak gitu lain kecuali dia gerak refleks itu sampai medula spinalis. Kemudian tentu ada pembuluh darahnya ya, Dek ya. Ya, ingat ini banyak sekali mengandung blood vessel dan limfenya. Jadi dia kaya akan pembuluh darah dan ini adalah jaringan yang lunak gitu ya, sehingga nanti rentan akan terjadi cedera. Makanya kalau olahraga yang body contact sport gitu misalnya, itu dilindungi oleh yang alat pelindung yang sangat kuat supaya nanti tendangan eh, artinya mungkin terjadi salah salah gerakan gitu ya, kena tendang bagian alat vitalnya itu tidak terlalu fatal. Karena kalau ini sampai hancur ataupun kena cedera, rugilah masa depan gitu ya. Makanya bagi yang pria gitu sarannya ini karena dia darah jaringan yang lunak, eh, perjaranglah memakai pakaian yang ketat-ketat kayak gitu sarannya supaya dia tidak terganggu kronik gitu. Kalau di rumah pakai celana yang artinya longgar gitu, enak, bahannya enak gitu. Jangan terus-terusan memakai yang sangat ketat gitu misalnya ataupun yang keras gitu. Baik, lanjut. Itu anatomi daripada testis ya, Dek. Tadi inervasinya tadi nanti dibaca. eh, Tidak ada somatik, jadi anu jadi autonomic innervation aja ya. Jadi nama nervousnya adalah dari eh, mesenterik ya, dan renal plexus, kemudian intern arterinya juga. Baik, lanjut. Nah, tubulus seminiferus tadi yang adanya bahwa di dalam testis itu terdapat tubulus seminiferus, namanya juga tubulus, jadi dia berbentuk ini tabung ya, Dek. Tabung dia, tapi secara ininya seperti koil dia, saling menumpuk gitu, saling overlap, sehingga menjadi luas kalau kita bentangkan. Spermatozoa jadi ini diproduksi spermatozoa, jadi di dalam untuk ada juga sel sertoli yang merupakan sel penunjang gitu ya. Jadi apa fungsinya sel troli di sini adalah untuk menjaga lingkungan daripada tubulus itu tetap bagus gitu ya. Jadi menghasilkan makanan gitu ya, supporting apa namanya nutrien gitu supaya nanti produksi spermanya baik gitu ya. Support germ cell through gap junction between pituitary and germ cell ya, segregation of germ cell dan ke dalam tubulus seminiferus ya. Jadi dia penyokong ya sel troli itu. Oke. Nah, tadi yang sudah dijelaskan dari itu blood testis barrier tadi dijelaskan pada video juga sudah. Mungkin kita bisa lewati nanti kalian perjelas lagi. Tetapi untuk mahasiswa S1 sih tidak sampai sejauh ini ya pendalamannya nanti. Mungkin nice to know saja. Cuma nanti kalian harus pahami apa yang mengontrol di dalam proses spermatogenesis, kemudian di mana diproduksi, hormon apa yang berperan, tepatnya di mana. Mungkin itu ya. Oke, next. Biasanya sampai sejauh itu saja sih pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ujian blok dan juga KMPD. Tapi jangan ngapalin soal ya, harus paham ya. Nah, jadi ini dilihatkan juga pada gambar ini bagaimana kalau dia testisnya ini kita buka kulitnya secara melintang gitu ya. Nah, ini akan terlihat seperti ini strukturnya. Ada red testis. Nah, ini dia bertemu di sini. Kemudian ini apa namanya? Tubulus seminiferusnya. Kemudian pada epididymis. Kemudian ini ada blood vessel seperti biasa. Ada arteri dan juga vena ya. Disebut red testis ketika dia mengadakan saling bertemu. Di sini menganyam dia. Tapi semuanya ini adalah bagian dari tubulus seminiferus. Oke, lanjut. Nah, ini juga dijelaskan. Demikian ini di penampang melintangnya. Kemudian eh, yang ini yang ini penampang melintang ya. Jadi tubulusnya
di section begini set dipotong diperlihatkan lumennya, isi lumennya. Nah, ini nanti setelah diproduksi spermanya pada sel-sel, kemudian dia akan menuju ke lumennya. Nanti bergerak dia menuju ke tempat penyimpanannya. Setelah ada proses ejakulasi, maka sperma itu akan keluar bersama dengan cairan semen gitu. Jadi dia disimpan ada tempat penyimpanannya. Tapi apa yang terjadi ketika nanti misalnya tidak terjadi ejakulasi dalam proses yang lama, itu diserap oleh tubuh karena ada waktunya nanti berapa hari berapa hari sih durasinya produksi daripada sperma itu dari dia diproduksi tadi proses spermatogenesis sampai pematangan gitu ya. Nah, itu ada waktunya. Oke, next. Kalau di ovum, matangnya itu kurang lebih 20 siklusnya adalah 28 hari kan, proses menstruasi. Nah, kalau proses spermatogenesis itu berapa lama? Nah, ini antar tubulus adik-adik. Tadi bisa kan membayangkan ya, ini diperbesar. Jadi tadi kan ada banyak tuh tubulus yang saling apa namanya bentukannya seperti koil itu. Nah, kalau kita potong melintang, terlihat lumennya, struktur daripada dinding tubulusnya seperti ini. Nah, jadi ini ada yang interstisilnya. Oke, next. Oke, nah sampai di situ sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana proses spermatogenesis tadi sudah ditayangkan di video. Kemudian apa yang melakukan kontrol terhadap proses ini? Tentu saja adalah hipotalamus, hipofisis dan juga testis ya. Jadi ada tiga hal, hipotalamus, pituitari anterior ini ada sama dengan hipofisis dan testis, tubulus miniparus testis. Apa saja yang berperan? Hormon hipotalamus itu yaitu gonadotropin releasing hormon seperti yang pada wanita juga ya. Kemudian GnRH ini mengontrol atau mempengaruhi dari hipofisis, memerintahkan hipofisis untuk mengeluarkan hormonnya yaitu FSH. Ini lihat FSH, follicle stimulating hormone sama namanya. Bekerjanya di mana? Oke, lihat di bawah nanti. Kemudian apalagi yang dihasilkan? Dia menghasilkan juga LH ya, luteinizing hormone. Jadi LH ini em, mempengaruhi dari interstitial cell untuk memproduksi hormon testosteron yang merupakan androgen utama ya, utama tapi bukan satu-satunya ya. Seperti saya sampaikan tadi ada eh, selain testosteron, hormon androgen itu ada DHEA, ada beberapa lagi. Tapi yang paling utama di sini testosteron mempengaruhi fungsi atau kerja dari interstitial cell untuk menghasilkan hormon testosteron. FSH di mana kerjanya dia bekerja pada tubulus seminiferus testis menghasilkan androgen binding mempengaruhi ABP untuk terjadinya proses spermatogenesis ya. Testosteron ini nanti selanjutnya juga mempengaruhi proses spermatogenesis. Jadi LH mempengaruhi daripada interstitial cell untuk memproduksi testosteron. Testosteron selanjutnya mempengaruhi sel-sel pada tubulus miniferus untuk memulai proses spermatogenesis. Jadi mempengaruhi. Jadi kalau seandainya kekurangan hormon testosteron, apakah akan terganggu proses spermatogenesis? Jelas. Ya tentu apabila hormon testosteron, apa yang menyebabkan hormon testosteron terganggu? Bisa kontrolnya pada eh, hipofisis yang menyebabkan atau mungkin gangguan pada otak oleh karena ada tumor dan sebagainya ya atau pada sel-selnya sendiri yang mengalami gangguan. Nah, sel-selnya sendiri ini di mana yaitu di dalam testis tadi. Ingat ada yang di dalam sel dan ada yang interstisial ya. Oke. Interstisial itu di antara sel-sel itu di jaringan penyokongnya tadi. Next. Nah, ini secara lebih kompleksnya. Hormonal regulation pada fungsi testis untuk yang mempengaruhi fungsi testis. Jadi testosteron itu nanti selain dia mempengaruhi proses spermatogenesis, menghasilkan sperma untuk reproduksi kan. Jadi nanti seandainya terjadi proses apa namanya? Fertilisasi, testosteron ini mempengaruhi pematangan daripada spermatozoa itu untuk menghasilkan sperma-sperma juga yang
memang bagus kualitasnya sehingga bisa membuahi ovum. Nah, seperti tadi pada video juga dijelaskan bahwa sperma itu terdiri dari tiga bagian ya. Jadi yang sudah kecil itu kalau kita lihat dalam mikroskop, jadi jelas bisa dilihat dalam mikroskop cahaya hanya bisa pembesaran 400 kali, 10 kali 100 ya, 10 kali 10, 110 kali 40, 400 kali itu skematiknya yang tadi. Kita belum bisa melihat secara detail bagaimana apa namanya struktur dari mitokondria dan sebagainya itu bisa dilihat dengan elektron mikroskop dan di Undiksa punya sekarang di MIPA di fisika di scanning elektron mikroskop atau SEM disebut SEM itu alatnya jadi itu sekitar 3M harganya. Nanti kalau kita misalnya memerlukan itu, bisa kita minta tolong untuk melihat. Tapi untuk adik-adik belum sampai sejauh itu ya, karena memang sudah secara struktur bagaimana gambaran yang diperlihatkan oleh elektron mikroskop itu sudah kita dapatkan dari textbook gitu ya. Kalau mau melihat langsung, ya untuk yang adik-adik melihat di lab bagaimana gerakan spermanya. Cuman bukan kompetensi adik-adik itu. Kalau kuliah S2 baru mendapatkan langsung untuk melihat sperma yang viabel. Misalnya dari cairan semen atau cairan yang diejakulasikan oleh seorang pria itu kita tes kita lihat di mikroskop itu pada analisis sperma. Mungkin nanti pada gangguan yang terkait dengan masalah reproduksi pria, saya akan bahas juga gangguan yang terkait dengan masalah pria itu. Jadi itu dipengaruhi oleh hormon testosteron ya, berfungsi untuk kenormalan daripada sperma itu sendiri. Karena hanya sperma dengan kualitas yang baik yang akan bisa melakukan fertilisasi. Selebihnya dia akan gugur. Ingat itu jutaan, hanya ada satu yang bisa membuahi ovum, oleh karena memang dia yang paling cepat gerakannya dan paling bagus secara anatomi gitu ya. Jadi memang terpilih dia dari jutaan saat diejakulasikan di saat terjadinya fertilisasi demikian. Nah, selain dia mempengaruhi untuk reproduksi, testosteron ini yang dihasilkan pada testis ini juga mempengaruhi dari kekompakan tulang ya untuk mengaruhi pertumbuhan rambut ya jadi organ pada otot. Nah, ini sudah ada. Jadi ini mempengaruhi, jadi pada seorang pria apabila dia hormon testosteronnya kurang, terlalu estrogenik gitu, makanannya terlalu banyak terpapar yang sifatnya estrogen, jadi kurang ini untuk kekompakannya massa tulang kurang, kemudian ototnya juga kurang bagus, makanya ini sering disalahgunakan. Ingin cepat mendapatkan otot yang bagus, orang pria di kadang makanannya juga diinjeksikan beberapa sediaan mengandung testosteron dan itu tidak bagus. Yang bagus untuk kalian mendapatkan ini adalah dari intake yang natural atau vitamin yang sesuai, kemudian melakukan exercise gitu ya untuk mendapatkan hormon testosteron yang bagus dan menjaga kesehatan daripada tempat produksinya. Seperti itu ya, jangan nanti terpengaruh oleh nutrisi-nutrisi yang banyak mengandung hormon dalam waktu cepat meningkat daripada masa ototnya, olahraga dikit ototnya udah kelihatan bagus, namun karena terus dipapar oleh diberikan hormon dari luar sehingga testisnya menjadi malas, tidak memproduksi dia karena apa tinggi terus levelnya di dalam darah. Jadi dia tidak memproduksi lagi. Ingat peristiwa atau adanya mekanisme feedback mekanisme kalau sudah eh, tinggi titer daripada hormon testosteron di dalam darah, maka dia akan stop berproduksi. Kalau terus diberikan dari luar dengan injeksi dengan makanan yang banyak testosteron itu menyebabkan testis menjadi malas, spermanya nggak terbentuk. Jadi bisa menyebabkan ya mohon maaf, mungkin kualitas sperma tidak bagus, sehingga menyebabkan terjadinya mungkin infertil gitu ya. Oke, ini dilihat nih fungsi-fungsinya ya, Dek ya. Dihafalkan ini. Kalau yang ini wajib kalian pahami bagaimana kaitan itu hubungan kerjanya, FSH kemana, RH kemana. Oke, next. Hmm, sepertinya Wahyu ya. Jadi ini yang mungkin secara singkat. Jadi setelah pubertas ya, apa yang mempengaruhi seseorang bisa pubertas sama dengan pada dengan sejalan dengan perkembangan pertumbuhan usia. Jadi mulai mengalami pematangan dan juga stimulus yang diterima. Semakin sering stimulus yang menyebabkan artinya hipotalamus
pada otaknya terangsang gitu akan semakin cepat terjadi pubertas. Makanya terjadi pubertas dini. Apa contohnya? Yaitu pornografi secara dini gitu ya, terpapar dari kecil sudah melihat pornografi. Jadi sepertinya akan ada penelitian itu mempercepat karena rangsangan indera yang terus-menerus. Kalau secara normal saja terjadi pada anak usia 12 tahun, kan ya, mulai akil balik, saat itu pubertas dan ditandainya dengan adanya ejakulasi yang pertama yang disebut dengan adik-adik mungkin yang pria mengalami disebut dengan mimpi basah gitu ya, itu kan proses ejakulasi yang pertama itu. Atau sih kalau pada wanita itu menars gitu ya. Nah, itu mulai nanti membesar. Itu artinya testosteron sudah mulai diproduksi, sudah mempengaruhi sifat kelaki-lakian, jakunnya udah mulai membesar, suaranya berubah, jerawat tumbuh karena hormon testosteron yang mulai meningkat diproduksi oleh testisnya. Jadi ketika pubertas ya hipotalamus mensekresi GnRH kemudian mempengaruhi hipofisis untuk mengeluarkan FSH dan LH. Kemudian LH ini bekerja menstimulasi merangsang sekresi daripada testosteron oleh Leydig cell tepatnya Leydig cell ini juga terdapat di dalam testis. Kemudian FSH di mana kerjanya artinya untuk merangsang pembentukan spermatozoa oleh eh, sel setroli tadi. Testosteron kemudian mempengaruhi juga kerja daripada spermatozoid itu, spermatogenesis ya. Kemudian kalau sudah levelnya tinggi, testosteron itu bisa memberikan feedback negatif kepada otak ya, hipofisis ataupun ke hipotalamus. Oke, lanjut. Nah, tadi untuk proses spermatogenesis itu tadi sudah dijelaskan pada video. Nanti kalian lihat videonya lagi ya. Saya tidak ulang pada slide. Mungkin bisa dipercepat sedikit slide-nya. Nah, ini apa namanya skematiknya. Oke, ya. Jadi lanjut. Ya, ini proses lebih kompleksnya, tapi tadi sudah ini kan di video sudah lebih apa namanya diringkas ya. Berapa dia mengandung kromosom ya. Ya, baik. Oke, ini tadi nanti bisa dilihat di sini. Lanjut. Nah, ini di secara bagannya. Jadi sel indukannya sendiri itu kita sebut dengan spermatogonium. Dia masih diploid dia. Jadi spermatogonium adik-adik. Jadi ketika lahir, dari mana sih diproduksi? Tiba-tiba kok ada sperma gitu loh. Apakah diinjeksikan? Ya tidak. Didapat ya. Artinya memang sudah dari lahir mengandung sel indukan. Seperti pada wanita dia sudah mengandung bakalannya gitu ya. Yang nanti berkembang menjadi folikel-folikel. Jadi sel indukan daripada sperma itu kita sebut dengan spermatogonium. Sudah mengandung pada testisnya. Oke. Nanti dia begitu pubertas dengan adanya perkembangan hormon tadi, hormon-hormon pada otak mempengaruhi kerja daripada testis, maka dimulailah proses spermatogenesis. Bagaimana sih prosesnya dari spermatogonium itu akan menjadi spermatozoa? Nah, itu yang di tadi sudah dijelaskan secara skematik pada video dan ini juga adik-adik bisa lihat. Jadi ingat aja secara nanti adik-adik harus tahu spermatogonium merupakan sel indukan dari spermatozoa, kemudian dia akan menghasilkan kemudian mengalami fase mitosis dan juga meiosis sehingga dihasilkanlah spermatozoa atau sperm yang disebut sperm juga itu adalah yang haploid gitu ya. Dari yang diploid menjadi haploid. Oke, lanjut. Ya, ini proses pematangannya disebut dengan spermiogenesis ya. Kan disimpan dia dulu dari hasilnya spermatogenesis kemudian mengalami proses pematangan itu disebut spermiogenesis. Dia lanjut.
Nah, spermiogenesis itu apa? Adalah maturasi dan spiration of spermatic immature spermatozoa. Jadi di sini dia mulai proses pematangan. Oke, lanjut. Ya, baik. Nah, sekarang mungkin saya lagi berapa slide, Dek? Saya kira udah ini nanti. Mohon izin dokter sekitar 15 slide lagi. Oh ya, di stop aja. Itu saya slide-nya diambil waktu S2. Baik dokter. Baik, nanti ini ya. Jadi begini, proses yang kompleks tadi pada kesimpulannya bahwa saya tanya dulu, di mana produksi daripada spermatozoa? Jerol, Ya dokter, nih. ya, diproduksi pada apa? Kalau tidak salah tuh spermatozoa itu pada testis nih dokter. Ya, betul, testis. Lebih tepatnya lagi, artinya lebih detail lagi, apa yang disebut dengan Tubulus seminiferus dokter. ya, tubulus seminiferus testis, betul. Di mana diproduksi spermatozoa biasanya pada pertanyaan-pertanyaan itu akan menjebak gitu ya. Kalau pada testis ada ya pilihan yang lainnya, dia bilang ada pada vesika seminalis dan sebagainya. Kalian jawab testis ya. Tetapi apabila ada jawaban yang tubulus seminiferus testis itu dipilih. Biasanya menjebak itu lebih tepat. Tapi biasanya sih enggak sih. Enggak mungkin ada testis dan pilihan tubulus seminiferus testis. Kedua-duanya di dalam option tidak. Tapi kalau ada eh, jawaban apa isian gitu ya, kalian jawab tubulus seminiferus testis ya yang lengkap. Oke, bagus. Tes tubulus seminiferus testis itu atau testis sendiri terletak pada ratih puspita. Halo, ratih ada? Ya, tubulus seminiferus testis terletak di dalam apa? Organ apa? Oke dokter, mohon maaf apakah bisa diulangi dokter? Oke, tubulus seminiferus testis itu terletak pada organ apa? Mohon izin menjawab dokter. Hmm? Mungkin di dalam scrotum ya? Atau testis gitu. Ya, di dalam skrotum. Oke, skrotum apa bisa dikategorikan sebagai genitalia kalau kita dibagi menjadi eksterna interna, skrotum itu termasuk genitalia Genitalia eksternal. Ini ke dokter. ya eksterna. Namun testisnya sendiri termasuk interna ya, begitu ya, karena dia ada di dalam skrotum. Oke, baik. eh Bisa dibantu apa saja hormon-hormon yang berperan di dalam proses spermatogenesis. Saya lihat slide kedua. Putu Prema Sutayani. Jawab dokter untuk hormon-hormonnya ada FSH, LH, dan Mhm. juga testosteron. Lagi satu dilupakan. Apalagi?
Anindya Vidya Paramita. Apalagi satu, Izin menjawab, baru disebut izin tiga menjawab dokter. yang utama ya. GnRH, Hah? gonadotropin releasing hormone dokter. Ya, baik. Hmm. Gonadotropin, lysing hormon. Bagaimana mereka saling melakukan kontrol dan saling mempengaruhi hubungan kerjanya? Kalian harus bisa menjelaskan ya kaitannya tadi. Seperti sudah disebut, ada skematik yang sangat bagus pada slide itu tadi. Kemana saja fungsi daripada testosteron? Oke. Sekarang pertanyaan lagi ini biar paham aja dulu besarnya gitu, skema-skema besarnya. Kapan dimulainya proses spermatogenesis? Komang Aditya Negara. Kapan dimulainya proses spermatogenesis? Eh, Oke, dokter, izin menjawab Ya, untuk kapan dimulainya proses spermatogenesis. Mungkin dimulai pada masa pubertas nih, dokter. ya. Pada masa pubertas itu mulai aktif gen RH diproduksi oleh hipotalamus. Tandanya seorang pria mengalami ini mengalami pubertas, mulai tanda-tanda ada pubertas, apa saja yang bisa kita lihat di tanda-tandanya. Kalau seorang Mungkin wanita, da- ya silakan lanjutkan. dari eh, tanda awalnya adanya eh, mimpi basah nih, dokter. Ya, terjadinya ejakulasi yang pertama ya. Jadi di situ kemudian namun yang bisa diamati juga secara fisik bisa kita mulai tumbuh dia jakun ya. Itu paling khas pada pria. Membesar jakunnya, kemudian perubahan suara, kemudian karena testosteronnya mulai meningkat, itu banyak mulai berjerawat. Biasanya seorang pria itu lebih banyak berjerawatnya daripada wanita kalau kalian amati karena memang itu pengaruh dari pengaruh kerja dari testosteron ya. Kemudian mungkin belum saya sampaikan tadi atau saya ingin tahu apakah kalian sudah mempunyai pemahaman awal berapa waktu yang diperlukan dalam proses spermatogenesis itu dan berapa produksi sperma di dalam satu kali proses spermatogenesis. Waktunya. Coba saya Fadel. Iya dokter. Mungkin Ya, untuk waktunya tadi kalau tidak salah di video 15 hari mungkin. lima belas hari. Berarti Kalau tidak proses, salah di tadi ya, videonya. ya. Berarti adik memperhatikan cuman sepotong. Karena yang totalnya itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah, mungkin itu tahapannya tadi yang diperhatikan oleh Fadel. Kalau kita jumlahkan totalnya di semua tahapan itu adalah 64 sampai dengan 74 hari ya prosesnya pematangan. Jadi kalau dihitung bulan itu dibagi 30 berapa jadinya? 3 bulan ya. 3 bulan dan itu nanti prosesnya berlanjut dia mengalami pematangan ya dan disimpan di dalam di mana di tempat sperma yang sudah dihasilkan itu mengalami pematangan pada organ yang disebut dengan coba saya lihat Elvira. Baik dokter, izin untuk menjawab. Oh, mungkin untuk sperma yang sudah matang itu disimpan di organ yang namanya epididymis. Ya, jadi epididymis mengalami pematangan, di situ ada prosesnya spermato. Prosesnya disebut dengan apa? Kalau proses pembentukan spermatogenesis, pematangannya disebut dengan proses Nazurah Dimyati. Apa proses pematangannya? Tadi secara cepat saya sampaikan.
tempatnya di epididymis. Kemudian secara proses yang dialami di sana, prosesnya apa yang disebut dengan Nasura bisa? Sorry, Asura. Oke, dibantu oleh Daud. Izin menjawab dokter, untuk proses pematangan itu disebut dengan spermiogenesis dokter. Ya, spermiogenesis. Oke, sekarang eh, siap diejakulasikan sperma yang dihasilkan ini. Apa saja bagian-bagian dari sperma yang sehat? Tadi pada video sudah disebutkan dan juga di slide-nya juga ada. Ada berapa bagian daripada sperma? Oke, dibantu oleh ide bagus, Gede Ari Janardana. Mohon maaf, saya baca deh yang ada di ini. Sambil Baik, tadi izin yang menjawab dokter. baik. Untuk sperma yang sehat itu terdiri dari, seingat saya, tiga bagian, yaitu dari head, kemudian midpiece atau leher, kemudian ada ekor atau tail, dokter. Ya, pada pada head ada bagian yang sangat penting nih yang berperan nanti di dalam proses fertilisasi. Bisa dibantu dijawab apa yang disebut bagiannya itu, Rania. Rania, apa yang disebut pada bagian headnya itu, kepalanya itu, kepala dari sperma itu, yang nanti sangat berperan di dalam menembus apa namanya, ovum itu, corona radiata. Izin, Hmm. izin menjawab dokter. Di situ ada akrosom yang ada DNA-nya juga, apakah benar nggak dokter? Oh iya benar, ada akrosomnya itu ya. Kalau DNA-nya tetap di dalam kepala, nanti dia akan bergabung DNA-nya itu. DNA daripada sperma akan bergabung dengan DNA-nya dari telur ya pada saat fertilisasi. Oke, bagus. Kemudian pada bagian midpiece-nya ada bagian yang penting di sana. Apa saja, Kadek Melani? Izin menjawab dokter, untuk bagian tengah dari sperma itu ada mitokondria di mana nanti untuk menghasilkan ATP untuk membantu pergerakan dari sperma ini ke dokter. Oke, betul. Jadi menghasilkan ATP sama dengan sel-sel lain ya. ATP adalah pabriknya daripada, sorry, mitokondria ada pabriknya daripada ATP ya. Bagaimana proses pembentukan ATP? Berapa energi yang dihasilkan dalam satu kali respirasi, sekian oksigen, sekian apa namanya yang di apa glukosa yang kita di dalam makanan, protein dan sebagainya itu berapa dari ATP yang dihasilkan itu pada proses biokimia ya. Kalian mungkin nanti belajar di pada blog Castro ya rasanya ya ada tentang itu ya enzim-enzim yang terkait dengan blok Castro ataupun pada blok biomol rasanya dalam satu karya aspirasi. Oke, jadi semua sel itu mempunyai mitokondria yang digunakan untuk menghasilkan ATP atau yang energi yang digunakan untuk proses metabolisme sel. Begitu juga dengan sperma itu. Oke, jadi nah sekarang tail apa fungsinya? Karena nanti pada kelainan-kelainan sperma ada juga tailnya yang pendek gitu ya. Ekor yang pendek dia gerakannya kurang lincah dan sebagainya. Atau kepalanya ada double gitu. Itu karena memang secara produksinya nggak bagus. Itu tadi kurang dijaga kesehatan suasana daripada skrotum. Karena itu yang bisa kita jaga dari luar kan adik-adik dan juga makanan ya. Apa fungsinya dari tail itu? Apa yang belum? Coba saya biar kalian semua. Daud? Baik, izin menjawab kembali dokter. Untuk tele itu dia sebagai pergerakan dari sel sperma itu menuju sel telur dokter. Oke, lincah dia biar biar bisa gerakannya ya. Jadi gerakannya dia maju ya. Gerakannya itu eh, gerakan yang speednya ke depan gitu dia. Nah, itu jadi bagaimana dia jadi ada beberapa hal anatomi ya. Strukturnya kalian pegang. Misalkan ada eksternal, interna. Yang eksternal apa saja, yang internal apa aja. Fungsinya secara umum masing-masing ya. Fungsi daripada organ-organ itu. Udah. Nah, sekarang kan sudah tahu anatominya. Nah, fungsinya secara umum. Nah,
dalam proses menghasilkan sperma ini, di mana tempatnya berlangsung, kemudian apa saja yang berperan, apa yang mengontrol dari peran itu, kan gitu tadi sudah kan hormonnya yang terlibat ya. Kemudian dia menjadi prosesnya dari sel induknya sendiri yang tertanam di dalam tubulus itu dari sel basal ya mengandung spermatogonium ya sel indukan spermatozoa itu disebut spermatogonium itu akan mengalami proses mitosis dan juga meiosis sehingga menghasilkan spermatozoa ya atau sperm yang awalnya spermatogonium itu ya adalah 2N arti ya haploid dia menjadi sorry diploid menjadi yang haploid 1N berapa dia akan menjadi kromosom autosomnya berapa dan juga seks kromosomnya berapa itu kan tadi sudah ringkasannya. Nah, kemudian setelah dia berada sperma ini, kemudian tidak cukup di situ, dia harus kayak mengalami pematangan, disimpan dulu diperam gitu ya, kayak telur itu diperam menjadi anak kayak gitu. Kayak ini disimpan pada epididymis itu mengalami pematangan, siap untuk diejakulasikan. Nah, apabila tidak terjadi ejakulasi, kemana dia bisa diserap sih oleh tubuh gitu ya kayak gitu. Dia akan sampai seperti rumor-rumor itu menjadi batu akik kayak kayak gitu. Itu sih rasa-rasa enggak ada sih di ilmunya ya. Ada pernah kalian dengar gitu? Ini lama nih tidak ada dikeluarkan. Baik ejakulasi itu bisa dilakukan baik melalui hubungan seksual ataupun dengan secara manual ya. Yang manual itu dengan disebut dengan masturbasi kayak gitu. Masturbasi itu eh, apa namanya? Ya itu dengan bukan melakukan hubungan seksual gitu. Nah, itu bisa dilakukan ejakulasi. Nah, beberapa hal terkait dengan tersebut. Makanya nanti dia diproduksi lagi dia selama kurang lebih harinya untuk startnya dari itu kurang lebih 64 sampai dengan 74 hari dari dia diproduksi sampai dia pematangan. Setelah 74 hari apabila sperma-sperma itu tidak dikeluarkan, dia akan diserap tubuh gitu ya. Dihasilkan lagi, ada yang dibentuk, kemudian disimpan, dikeluarkan lagi, dibentuk lagi kayak gitu ya, adik-adik ya. Di situ bagian-bagiannya berdilasi. Nah, jadi ringkasannya itu saja sebetulnya. Namun sebagai bahan di sini adik-adik harus memahami histologinya. Anatominya secara umum kan sudah tadi. Nah, sekarang histologinya tubulus seminiferus itu kalau kita potong gitu kita amati dalam mikroskop baik secara horizontal gitu misalnya kemudian atau sepotong melintang gitu di dalam tubulusnya apa saja isinya. Nah, itu tadi mengandung sel-sel ya. Ada sel Leydig, ada sel Sertoli yang utamanya. Nah, itu yang menghasilkan hormon tadi, testosteron, kemudian berfungsi untuk membantu pematangan sperma. Kalau kalau tidak ada hormon testosteron, bagaimana? Ya, kualitas spermanya nggak ada, jelek, mati dia sebelum hancur dia spermanya, nggak bisa dewasa ya, kayak gitu. Untuk menjaga kesehatan daripada reproduksi pria, artinya secara reproduksi ini ya, Dek ya, supaya spermanya tetap bagus kualitasnya. Apa yang dilakukan? Tentu memberikan lingkungan yang nyaman kepada ininya skrotumnya, di mana di dalam skrotum itu ada testis. Ini bisa dari luar ya, jangan jangan usahakan dia jangan terus kepanasan, lingkungannya biar nyaman gitu ya. Jadi pakaiannya yang jangan terus ketat gitu. Suatu saat mau style gaya oke, tapi jangan terus menerus gitu. Misalnya ke mall 2 jam 3 jam nggak apa-apa. Sampai rumah ingat diganti gitu. Jangan sampai tidur gitu ya. Tidur memakai ini yang ketat. Nah itu berbahaya. Pakai yang lebih longgar ya. Oke. Jangan usahakan jangan kena benturan. Nah, nanti kita akan belajar pada penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan gangguan daripada reproduksi pria dan kualitas sperma itu nanti. Mungkin ada di topik berikutnya. Oke, sampai di situ dulu ya. Jadi nanti lebih detail nanti kalian baca di buku Fisiologi Gaetan ya. Skema-skemanya untuk videonya itu
Karena begini, ada anak yang lebih mudah memahami suatu materi apabila dia menonton video dulu. Ada juga yang tidak paham, dia lebih baik membaca silahkan. Jadi lebih bagus digabungkan ya, di compare gininya, jadi di combine antara membaca dan juga video gitu ya. Baca dulu, kemudian Peter, oh ini yang dimaksud tadi kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian berlangganan, mungkin di osmosis itu lebih bagus ya. Cuman saya belum dapat mencari di osmosis untuk spermatogenesisnya. Mungkin lebih bagus, lebih lengkap. Tapi untuk mahasiswa S1 ya, itu pun juga mau untuk mahasiswa kedokteran tadi, itu cukup sebenarnya video yang tadi. Itu aja. Supaya kalian nggak rumit pikirannya. Inti-intinya apa yang saya ini kan tadi, jadi lebih detail sedikit. Karena mungkin nanti pada soal-soal blog ataupun UKM PPD diminta juga lebih rinci fungsi-fungsinya. Oke, sampai saya dari saya sampai itu aja. Ini kok berkurang yang hadir? Siapa yang nggak udah live nih? Siapa yang nggak ada? Doayu? Tadi ada, tadi 77 berkurang menjadi 75. Tiga orang yang nggak ada nih mahasiswanya. Sorry, Oh, dua. dokter, untuk dua orang tersebut tidak ada konfirmasi kepada saya. Mungkin masih terkendala sinyal, dokter. Gampang sekali cari alasan sinyal-sinyal ya. Apalagi hujan angin ya, oke lah. Ini kalian ada di mana? Ada di Singaraja apa sudah pada back ke rumah masing-masing? Mohon izin, dokter, di Singaraja semua, karena kebetulan besok kita ada lecture offline, dokter. Oh ya, oke. Kaori di mana posisinya Kaori? Iya, selamat sore dokter. Untuk Kauri sendiri ini di luar karena tadi kebetulan sempat ke kampus begitu dokter. Di luarnya di mana maksudnya? Di kafe nih ke dokter. Oh, baik. Nggak masalah kalian mau belajar di mana. Yang penting suasananya nyaman ya. Ya, baik. Oke, karena dari saya rasa cukup. Adik-adik nanti baca lagi lebih detail dari slide, dari video, kemudian dari textbook. Kemudian untuk praktikumnya ada ya di blog ini apa praktikumnya? Mohon izin, dokter, untuk di bawah ini ada praktikum, dokter. Ya, blog reproduksi nggak ada praktikumnya ya? Tidak ada, dokter. Oh, baik-baik. Menghayal berarti ya. Makanya di histologinya dilihat ya, adik-adik ya. Mungkin memang 4A-nya dikit nih di beberapa di penyakitnya aja. Tapi harus dipahami dulu konsepnya ya. Kalau tidak tahu konsepnya, tidak bisa paham kenapa muncul gangguan tersebut gitu. Oke, ya baik. Terima kasih atas perkenan kalian sudah membantu saya juga di dalam mencarikan waktu, mengarrange waktu di sela-sela kalian juga padat perkuliahan dan saya juga harus menjalankan beberapa hal juga tadi yang terkait dengan administrasi dan beberapa sapras di fakultas yang cukup banyak mengalami apa namanya harus kita maintenance oleh karena alam yang sangat panjang musim hujannya tahun dari akhir tahun lalu dan bahkan sampai bulan Maret ini masih banyak sekali curah hujan disertai angin. Ya mudah-mudahan beberapa hari ke depan akan baik cuacanya. Eh, Kalau kalian ujian blog, saya kira dalam 1 minggu bisa memanfaatkan karena kami sudah lakukan ini tadi dari tim rektorat sudah mengecek dan akan segera melakukan perbaikan. Izin Dewayu, saya leave Izin. dan silahkan di materinya jangan ditumpuk ya. Baru ujian blog mau 3 hari baru kalian baca, jangan. Dan itu hanya soal-soal, jangan ya baca. Karena ke depan kita tidak tahu ke MPPD-nya apakah akan sama seperti sekarang atau yang baru. Karena saya pikir yang baru itu eh, cukup sulit pemahaman benar itu. Mungkin kalian sudah lihat juga beberapa
Soal ini tidak akan ada lagi yang bisa menghafal opsi jawaban gitu, tapi semuanya analisis. Cuman analisis itu apabila di S1 kalian rajin membaca textbook, kemudian di klinik kalian di profesi ya. Ingat kalian ada pendidikan profesi 2 tahun, setelah itu baru kalian di dengan soal UKM PPD jangan cemas, tamat S1 belum. Tapi jangan juga terlalu abai gitu ya, baru semester 4 jauh banget sih gitu. Enggak, ini harus apa yang ada dibebankan di kurikulum di semester 4 kalian harus eh, pahami. Jangan hanya mengandalkan membaca soal. Saya bilang, tidak ada anak-anak FK yang hanya membaca soal-soal ujian blok. Anak FK adalah anak yang rajin, semuanya membaca textbook yang sesuai ya. Baik, itu pesan saya. Selamat sore Mo- semuanya. mohon izin dok, Ya, mohon izin dokter, apakah dipersilakan untuk bertanya ya dokter? Ji, mohon maaf dokter, dokter di mute. Ji. Apakah boleh ya, ya dokter? ya silakan. Mungkin satu pertanyaan dari Ji, Daud. Biasanya saya baik dokter, mungkin di sini mungkin pertanyaannya agak sedikit tabung ya dokter, karena mungkin apa? kita agak sedikit tabu dokter. Nggak apa-apa, kan sudah saya bilang tadi ilmiah Ji, ya, adik-adik. Ini bukan ji. pornografi. Saya bilang silakan, Daud. Iya, baik dokter. Jadi di sini saya sebenarnya ingin bertanya dokter, Hmm? karena pernah sekali itu saya melihat memang kan akhir-akhir ini marak bahwa terdapat kasus seperti bocah, mungkin bocah SD seperti itu dokter ya, yang sudah mulai terpapar dengan video pornografi seperti itu dokter. Nah, Ya. mungkin dari situ juga ada beberapa kali saya juga membaca bahwa eh, terdapat data bahwa sudah Mhm. ada dari bocah SD itu sudah bisa masturbasi seperti itu dokter. Mhm. Nah, untuk itu mungkin pertanyaan dari saya itu seperti ini dokter. Jikalau kita katakan bahwa seorang mungkin kita bilang dari laki-laki nih dokter, karena umurnya masih sangat-sangat muda, apakah ada kemungkinan eh, atau mungkin ada penyakit-penyakit yang bisa mengikuti jikalau eh, laki-laki Izin sinyalnya Daud apa saya yang tersebut terganggu ya? bermasturbasi dari seharusnya akbar itu nomor dua saya dokter. Saya mohon izin untuk mengulang kembali ya dokter. Oke, saya nangkap. Nanti kalau misalnya ada yang terlewat, dijelaskan lagi dari pertanyaan begini. Ada anak yang masih kecil, umurnya mungkin sekitaran belum mencapai 10 atau 12 tahun ya. Mungkin bisa di bawah itu. Kemudian dia secara apa namanya? Tadi melakukan masturbasi gitu. Jadi ada yang putus-putus tadi. Iya dokter. Jadi hubungan masturbasi pada anak-anak yang masih masih belum akil balik seperti itu dokter. Oh, kalau dia sudah bisa masturbasi, artinya dia sudah akil balik, sudah mengalami ejakulasi yang pertama dia. Nah, itu yang saya sebut tadi, dia terlalu dini misalnya dari umurnya, misalnya 12 tahun. Oke, biasanya rata-rata kan tamat SD ya, dia atau SD kelas 6 gitu paling mudah umurnya 12, tamat SD itu mulai dia. Biasanya memang pada pria itu lebih lambat daripada wanita. Kalau wanita bisa 8 tahun sudah mulai menars. Jadi ini yang oleh karena terlalu dini, maksudnya masih anak-anak, makanya kan ada video-video yang boleh untuk semua umur, kemudian eh, hanya untuk umur tertentu gitu. Nah, itu terlalu dini terangsang. Apa yang mempengaruhi dia menjadi lebih cepat mengalami seperti ejakulasinya yang pertama itu adalah karena pubertasnya lebih cepat itu ya, atau disebut pubertasnya lebih cepat karena memang otaknya pada GNRH hipotalamus itu lebih cepat dia eh, mempengaruhi fungsi daripada hipofisis dan juga selanjutnya kepada bagian ininya testisnya untuk memproduksi testosteron ya karena rangsangannya diterima lebih dini jadi memang sensorinya lebih aktifnya lebih cepat yaitu yang diterima rangsangan oleh hipotalamus itu di situ makanya dia bilang anak-anak yang terpapar oleh
video-video misalnya pornografi sebelum waktunya itu memang bisa terjadi dia lebih dini mengalami pubertas. Jadi dia sudah mengalami pubertas namanya purba kalau dia sudah bisa melakukan masturbasi dan bisa ejakulasi gitu ya. Kalau sebelumnya enggak bakalan bisa karena tidak ada yang diproduksi spermatozoa dan juga cairan-cairannya ini cairan semennya oleh organ-organ reproduksinya. Begitu mulai GNRH-nya mempengaruhi hipofisis dan hipofisis mempengaruhi kerja daripada testis untuk memproduksi testosteron dan testosteron mempengaruhi juga mulainya menginisiasi dari proses spermatogenesis dan kelenjar-kelenjar lainnya mulai berfungsi juga. Nah, itu sudah bisa menghasilkan sperma, makanya bisa menghamili dia gitu. Karena memang lebih dini dia, ya, karena memang paparannya terpapar lebih awal, makanya punya adik-adik yang masih SD gitu lihat videonya apa yang dilihat situsnya gitu. Makanya sekarang kan oleh apa namanya Kominfo itu beberapa video itu diblok gitu supaya nggak bisa dilihat anak. Tapi siapa tahu nggak kita kan nggak tahu. Pentingnya juga melakukan pemisahan tidur kamar antara anak dan orang tua ya sedini mungkin. Jangan ditakut-takutin ada hantu gitu. Kalau ada gitu saran saya, anak itu jangan terus gabung sama orang tua gitu ya. Baru punya mungkin anak satu gitu anaknya. Kalau dia ditidurkan dulu dia di kamarnya setelah tidur ditinggal kayak itu tapi pastikan dia aman nggak jatuh gitu ya. Supaya dia tidak melihat aktivitas yang seharusnya belum dia lihat kayak gitu mungkin. Yang pura-pura aja dia anaknya tidur kan nggak tahu kita. Anaknya udah SD deh tidur bareng sama orang tuanya kayak gitu. Oke. Ya, oke, Daud ya. Karena paparan yang terlalu dini mempengaruhi kerja dari hipotalamus ya pada otak. GNRH-nya mulai aktif mengontrol ataupun mempengaruhi fungsi dari hipofisis dan juga testis. Begitu juga pada wanita, terlalu cepat sering menerima rangsangan juga mempengaruhi menarche-nya di sensorinya, di otaknya. Ya, oke. Ya, baik, Daud. Saya kira Baik, dokter. pertanyaan bagus dan Terima kasih, sangat dokter. efektif. Ya, oke. Yang lainnya mungkin nanti ya sambil jalan ya. Kalau ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, boleh ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Baik, saya izin untuk meninggalkan Zoom. Adik-adik silakan untuk istirahat dulu, refresh dulu. Habis itu malamnya ya belajar lagi, baca-baca lagi. Oke ya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih banyak dokter. Terima kasih, Terima kasih dokter. Wahyu. Terima kasih dokter. Kemarin sama-sama, silakan.